Baik anak-anak, kita akan mulai proses pembelajaran, tapi mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mulai belajar. Engkau berkati kami sebagai guru maupun siswa, agar supaya kami dapat mengerti, kami dapat memahami, terlebih pelajaran ini dapat kami praktekkan dari hari lepas hari. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua, bagus. Jadi materi kita pada hari ini itu dengan tema karya Allah dalam membaharui kehidupan. Tujuannya diharapkan setelah kalian mempelajari materi ini, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan makna karya Allah dalam membaharui kehidupan. Yang kedua, dapat memahami beberapa bagian Alkitab tentang pembaharuan. Yang ketiga, dapat menjelaskan makna hidup baru dan kehendak Allah dalam hidupnya. Yang keempat, dapat menerapkan hidup baru dengan menjaga alam ciptaan Tuhan. Dan yang terakhir, dapat melakukan penilaian diri menyangkut hidup baru. Oke. Kemudian model dan metode akan kita gunakan, yaitu model pembelajaran tipe kooperatif, course review hore. Nah, model ini dimulai dengan penyajian materi yang akan Mem sampaikan. Kemudian setelah itu kita akan mengadakan tanya jawab dan diskusi. Kemudian nanti di akhir kita akan melakukan kuis. Nah, metode yang akan digunakan adalah metode ceramah plus diskusi dan games. Sebelum torang mulai pembelajaran, Mem harap kalian dapat menyimak video ini. Oke, jadi teman-teman lihat video tadi. Mem mau tanya satu-satu. Kira-kira apa yang kalian pahami dari video tersebut? Kemudian dari video ini, apakah ada hubungannya dengan lingkungan sekitar kalian? Mungkin Fanda boleh bilang apa yang Fanda pahami. Oh, oke, terima kasih. Yang lain dong, Theo. Oke, Inka. Wah, mimpi anak-anak pintar semua. Sekarang Mem ingin tanyakan, kira-kira bagaimana Allah dari video yang kalian sudah tonton, kira-kira itu bagaimana Allah berkarya dalam membaharui kehidupan manusia, dan mengapa manusia itu memerlukan pembaharuan? Ada yang boleh jawab? Baik, benar sekali. Jadi manusia itu memerlukan pembaharuan, dan jadi Allah itu berkarya untuk membaharui kehidupan adalah dengan Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk apa? Mati dan menyelamatkan manusia. Dan manusia itu memerlukan pembaharuan. Yang pertama kita dapat belajar dari percakapan Yesus dengan Nikodemus. Itu dalam Yohanes 3:18, yaitu di mana Yesus berkata, jika seseorang tidak dilahirkan oleh air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam apa? Kerajaan Allah. Nah, dalam Yeremia 30 ayat 33, kita dapat mempelajari pembaharuan itu dari kisah pembaharuan pemulihan bangsa Israel. Ketika orang baca, kita akan mendapati bahwa yang pertama, anugerah Allah, pembaharuan itu adalah anugerah Allah. Karena bangsa Israel tidak mungkin dengan kekuatannya sendiri. Yang kedua adalah tujuan utama dari pembaharuan adalah agar mereka kembali beribadah kepada
kepada Allah. Dan yang terakhir adalah arah pembaharuan sejati ini adalah untuk mengembalikan manusia ke dalam hubungan yang benar dengan Allah. Sekarang orang akan bagi 3 kelompok karena kan cuma 13 siswa. Jadi 3 kelompok. Kelompok 1 mungkin terdiri dari 5 dan kelompok 2 dan kelompok 3 itu masing-masing 4 orang. Sudah? Jadi kelompok 1 peketua Vandato, kelompok 2 Theo, kelompok 3 Inka. Oke. Sekarang tugas kalian adalah kalian membaca ayat-ayat yang ada dalam tabel ini dan kalian menjelaskan pembaharuan dalam tiap bagian Alkitab di bawah ini dan kemudian menulis alasan pembaharuan di sampingnya. Jadi rupa DP contoh ini kan dalam yang nomor 1 itu terdapat dalam 2 Korintus 4 ayat 16. Nah, perkataan yang dipakai untuk menjelaskan pembaharuan adalah pembaharuan manusia secara batinia. Dan alasan dibaharui karena manusia bersifat fana dan akan mati, tetapi pertobatan dan hidup baru akan membawa keselamatan dan hidup kekal. Jadi kalian kerjakan seperti ini, nanti di bagian akhir kalian akan menarik kesimpulan dari apa yang kalian dapati ini. Oke, Mem kasih waktu masing-masing 15 menit untuk mencari dan menuliskan makna hidup baru dalam ayat-ayat ini. Kemudian nanti masing-masing kelompok akan presentasi. Ketika kelompok 1 presentasi, kelompok 2 dan kelompok 3 akan menanggapi dan bertanya. Kemudian nanti akan dijawab. Oke, 15 menit Mem kasih waktu. Boleh sampaikan apa yang kalian dapati dari ayat-ayat ini. Terima kasih karena kelompok 1 sudah mempresentasikan. Dari kelompok 2, kelompok 3 mungkin ada pertanyaan? Baik, karena ada pertanyaan dari kelompok 3, diberikan kesempatan kepada kelompok 1 untuk menjawab. Oke, kelompok 1 sudah selesai. Sekarang giliran kelompok 2 presentasi. Dan kelompok 3 kemudian. Oke, jadi kita lanjut. Kira-kira apa kehendak Allah kepada orang yang dibaharui? Yang pertama adalah berubah oleh pembaharuan budimu. Kita dapat baca dalam Roma 12 ayat 2. Dan kemudian yang kedua itu adalah melawan keinginan daging dan hidup sesuai buah-buah roh. Kalian tahu kan buah-buah roh apa? Kasih, sukacita, dan teman-temannya. Nah, anak-anak, yang perlu kalian perhatikan dalam perjuangan melawan daging ini ada 3. Yang pertama adalah kehendak Allah yang dinyatakan dalam Alkitab. Yang kedua adalah menerapkan kebenaran Alkitab dalam segala situasi. Dan yang ketiga memiliki waktu untuk membangun hubungan dengan Allah. Lalu bagaimana seseorang yang hidup baru menerapkan hidup baru itu dengan cara pandang yang baru terhadap alam? Jadi orang bisa baca dalam Yohanes 3 ayat 16 itu kan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu mengasihi seluruh dunia, bukan hanya manusia. Nah, pembaharuan hidup haruslah mencakup keutuhan seluruh alam semesta. Dalam hubungannya manusia baru dengan alam adalah manusia baru haruslah memiliki pemahaman baru mengenai alam. Alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dipelihara karena manusia dan alam memiliki hubungan saling ketergantungan satu sama lain. Manusia membutuhkan alam untuk kelangsungan hidupnya dan alam membutuhkan manusia untuk menjaga dan memeliharanya. Misalnya di sebelah kanan itu di mana bumi itu tandus, diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan manusia yang merusak alam. Kemudian yang kedua adalah bumi itu kan terlihat cerah. Jadi ada perbandingan. Misalnya di sebelah kanan penuh dengan sampah, hutan-hutan gundul, sedangkan di sebelah kiri ada hutan yang lebat, ada orang yang menanam pohon dan juga yang membuang sampah pada tempatnya. Jadi di sini ada perbandingan bahwa seharusnya seseorang yang telah dibaharui hidupnya haruslah memiliki cara pandang yang berbeda. Materi kita sampai di sini. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kesimpulannya yang pertama adalah Allah membaharui manusia supaya manusia layak menjadi mitra Allah dan memberitakan kasih-Nya bagi dunia. Nah, pembaharuan itu mencakup hidup manusia dan alam secara keseluruhan. Implikasi dari pembaharuan itu adalah manusia harus hidup dalam pembaharuan akal budi,
terutama dalam membangun relasi dengan Allah, sesama, dan alam lingkungannya. Nah, menyerahkan diri pada pembaharuan Allah artinya bersedia untuk memperlakukan kehendak Allah dalam hidupnya setiap hari. Nah, hal ini dapat terwujud jika manusia membangun hubungan khusus dengan Tuhan melalui berdoa dan merenungkan firman-Nya. Sekarang, orang akan main games. Jadi, main games itu setiap siswa, kalian menggambar 9 kotak, dan kemudian menulis masing-masing kotak satu angka secara acak, seperti contoh di layar ini. Kemudian nanti Mem akan memberikan Mem akan membaca soal secara acak, dan kalian akan menulis jawaban pada kotak sesuai dengan nomor kotak. Jadi misalnya Mem baca soal nomor 1, jawabannya tulis di kotak nomor 1. Nah, nomor soal yang keluar adalah soal yang dibaca. Nah, kemudian jika jawaban yang benar telah memenuhi 3 kotak secara horizontal, vertikal, atau diagonal, maka siswa tersebut harus berkata hore dan dia adalah pemenang dari games ini. Oke, sudah? Jadi soal yang pertama, soal nomor 2. Dalam Yohanes 3, Yesus mengatakan kepada Nikodemus bahwa untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah, manusia harus tulis jawaban di kotak nomor 2. Kemudian soal yang selanjutnya, soal nomor 6. Apa yang Allah kehendaki dalam hidup manusia sesuai dengan materi yang baru dipelajari. Kemudian soal nomor 9. Sebutkan 3 perubahan perilaku dari manusia lama menjadi manusia baru. Sudah, so ada yang oke, Vanda sudah berteriak hore, berarti Mem akan lihat kalau jawabannya benar, berarti Vanda yang menjadi pemenang. Dan karena jawabannya benar, pemenang dari kuis hari ini adalah Vanda. Kemudian kalian akan mengerjakan kuis ini 9 nomor di dalam Google Form. Linknya nanti Mem kirim di WA sekarang. Oke, jadi tugas yang akan dikumpul minggu depan ada 2. Yang pertama tugas kelompok dan yang kedua tugas pribadi. Tugas kelompok kalian adalah membuat video mengenai hidup baru dan hubungannya dengan alam. Jadi rupa semacam di layar ini. Misalnya kalian mengangkat tentang perilaku manusia yang membuang sampah sembarangan. Jadi kalian buat video tentang membuang sampah sembarangan dan bandingkan dengan bagaimana sikap seseorang yang telah dibaharui, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Nah, tugas pribadi kalian adalah menilai diri kalian sendiri. Jadi kalian buat tabel seperti ini, dari sikap yang seperti apa harus dirubah menjadi sifat seperti apa. Jadi kalian harus menuliskan sikap kalian yang seharusnya diubah. Seperti di tabel contohnya, dari sikap malas diubah menjadi rajin. Kemudian di situ kalian harus meminta tanda tangan dari orang tua. Jadi proses belajar mengajar kita sampai di sini. Karena tadi Vanda yang menang, mungkin Vanda bisa pimpin kita dalam doa untuk doa tutup. Selamat siang.